kebencian pun akan ditaklukkan oleh energi yang dinamakan cinta. Nah, ini ada satu quote yang luar biasa ya, dari Jalaluddin Rumi. Dengan cinta yang keruh terlihat jernih, dan dengan cinta sakit akan menjadi obat. Yang mati akan menjadi hidup, dan cintalah yang menjadikan raja menjadi hamba saya. Begitu luar biasanya cinta. Nah, dengan merasakan cinta, syukur dan apresiasi, tentu saja ini akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menaikkan produksi zat kimia vital, meningkatkan vitalitas dan kekuatan tenaga, menurunkan kadar hormon stres, menurunkan tekanan darah tinggi, kemudian tentu saja kita akan terhindar dari kecemasan, rasa bersalah, kelelahan, memulihkan keteraturan glukosa pada penderita diabetes, dan menciptakan keselarasan lebih tinggi dalam ritme jantung. Luar biasa manfaat energi cinta ini. Dan yang paling penting bahwa dasar kita mencintai adalah, yang pertama adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah dasar kita mencintai. Apapun yang kita cintai di dunia ini, dasarnya tentu saja adalah cinta kita kepada Allah. Karena tadi sudah disebutkan oleh Pak Henry, mengutip salah satu ayat, bahwa tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini berarti bahwa memang dasar cinta itu adalah kepada Allah. Jika cinta ini sudah benar, di dasarnya ada cinta kepada Allah, maka cinta-cinta yang lain ini tentunya akan benar. Tadi sudah kami sebutkan bahwa ketika cinta itu bisa menarik rezeki. Namun ketika kita meletakkan dasar cinta itu kepada Allah, maka kita akan mencari rezeki yang baik. Karena yang akan ditanya nanti di akhir adalah how to proses, bukan seberapa banyak, tapi bagaimana prosesnya. Jadi mungkin bapak-bapak juga tidak akan, atau ibu-ibu yang juga mencari rezeki akan sangat memastikan bahwa apa yang diperoleh itu dengan proses yang baik dan halal. Dan seorang istri pun juga tidak akan membiarkan seorang suami membawa rezeki yang tidak halal di dalam rumahnya. Dan orang tua juga akan selalu memberikan teladan yang baik kepada anaknya, sehingga anaknya pun akan seperti memiliki kalau saya boleh bilang, karena apa yang dikonsumsi, apa yang diberikan oleh orang tuanya adalah hal-hal yang baik dan halal, maka ketika ada sesuatu yang tidak baik, pasti akan menolak. Nah, ini sebetulnya kan bermula dari cinta ini, dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini contoh saja terkait rezeki, dan rezeki yang halal itu pasti akan kemudian menimbulkan keberkahan seperti itu. Nah, ini siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya? Benarkah kita mencintainya? Apa wujud kecintaan kita kepadanya? Nah, tadi saya juga sudah menyampaikan bahwa cinta itu bukan kata sifat. Cinta itu adalah kata kerja. Jadi kok kita ngomong nih, saya cinta padamu gitu ya. Seorang suami mengatakan cinta pada istrinya gitu kan. Tapi tidak menunjukkan hal-hal yang mencintai, tidak menghargai, tidak menerima, tidak menginginkan kebaikan untuk istrinya. Rasa-rasanya mungkin itu belum dikatakan sebagai cinta gitu kan. Nah, ketika kita mencintai Allah, berarti kita harus melaksanakan segala yang menjadi apa yang dicintai oleh Allah, dan juga tidak melakukan hal-hal yang tidak dicintai oleh Allah. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan zakat, kemudian kita juga mencintai kebaikan, dan hal-hal yang memang dicintai Allah. Dan kita juga tidak melaksanakan hal-hal yang memang Allah nggak suka, begitu kan. Nah, ini wujud cinta. Jadi bukan aku cinta padamu Allah gitu. Cukup seperti itu, tidak seperti itu. Kita mencintai orang tua kita tunjukkan bukti kita, bakti kita kepada orang tua. Kita mendoakannya, kita memberikan perhatian kepadanya, kita memberikan apa yang disuka oleh orang tua kita. Minimal kita menjadi anak terbaik yang yang orang tua harapkan untuk kita. Nah, mungkin saya boleh meminta Bapak dan Ibu peserta di sini meluangkan waktu sejenak untuk ke handphonenya, kemudian menulis tentang perasaan cintanya, boleh pada suaminya, boleh pada istrinya, boleh pada anaknya, boleh pada orang tuanya, silakan. Pada siapa saja. Bagaimana kita mencintainya? Misalnya, kalau saya sebagai seorang mama, saya akan
mengatakan kepada anak saya, "Nak, makasih ya, Mama begitu mencintaimu, belajar yang rajin ya." Mungkin seorang suami bisa mengatakan pada istrinya, "Cukup WA, Ma, makasih ya sudah mendampingi Papa selama ini. Papa merasa Mama adalah istri yang luar biasa." Dan atau mungkin memberikan perhatian pada Mama. Tadi sebelum webinar saya pun sempat menyempatkan WA pada Mama saya. Saya minta izin pada Mama, hari ini saya mau webinar dengan Pak Henry, mohon doanya Mama, gitu kan. Ya Nak, gitu kan, semoga sukses. Terus saya menyampaikan betapa saya mencintainya, dan begitu merindukannya karena pandemi ini juga kita nggak banyak-banyak bisa berjumpa sama orang tua kita, namun mungkin hal-hal kecil tersebut bisa membuktikan bahwa kita sangat mencintainya, dan apapun yang kita lakukan adalah bukti cinta kita kepada orang tua kita. Nah, siapa yang mencintai orang tuanya, benarkah kita mencintai mereka, apa yang telah kita berikan untuk mereka. Nah, ini kembali pada diri kita. Seberapa besar cinta kita kepada orang-orang yang kita sayang. Dengan dasar cinta kita kepada Allah, insya Allah kita akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Nah, ini ada level-level ketika kita mencintai rumah 150, mencintai bisnis 200, harta benda 250, kerabat 300, pasangan 400, saudara 500, anak dan orang tua 600, dan subhanallah walhamdulillah. Ini Masya Allah. Mencintai Allah dan Rasul ini adalah 1000, karena ini adalah dasar kita mencintai segala sesuatu di dunia ini. Karena akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Seperti tadi Pak Henry kan ada slide ya, di halte, di terminal, itu kan kalau kita membiarkan lama-lama juga di situ pasti akan jebol gitu kan. Karena sebetulnya kita nggak boleh berlama-lama juga di situ gitu kan, karena kita akan kembali kepada Allah gitu. Nah, silakan Pak Henry, next slide Pak Henry. Next slide Pak. Pak Henry. Oh. Nah, ini ada satu video ya. Kita lihat dulu ya Pak Henry ya ini ya. Biar sahabat-sahabat semua bisa melihat ya. Lion Kiss Rescue. Oke. Kita lihat ya bersama-sama ya Bapak Ibu. Suaranya kurang terdengar ya Pak Henry ya? Ya. Atau ya udah, mungkin langsung saya bisa ceritakan. Iya. Jadi singa ini pada saat dulu pernah ditolong oleh ibu ini. Dari suatu dia mau mati begitu ya. Nah, kemudian ditolong oleh ibu ini, dan kemudian ternyata bahwa seekor hewan pun dia itu bisa merasakan dan memiliki cinta. Dia sangat tahu siapa yang menolongnya. Sehingga ketika kecil dirawat, kemudian diberikan perhatian oleh si ibu itu, dia paham, dia sangat mengerti. Dan ketika dikembalikan, harus dititipkan di kebun binatang karena memang sudah besar, sudah tidak diperbolehkan tinggal di rumah tinggal. Pada saat si ibu ini berkunjung, ternyata singa ini tidak pernah melupakan manusia yang berjasa pada dirinya. Tadi juga sudah kita lihat bagaimana singa tersebut memeluk seorang ibu yang sudah menolong hidupnya, yang sudah merawatnya. Masya Allah, itu luar biasa. Kelihatan banget kangennya ya Bu Ira ya. Kita kalau bicara cinta ini kan sebetulnya kalau saya mau cerita cinta ini bisa nangis lah gitu kan, karena memang Masya Allah gitu kan, bangun pagi-pagi ketika kita menyambut hari ini dengan cinta di hati kita, saya rasa semua hal akan menjadi baik gitu kan. Ditambah energi syukur, itu menjadi luar biasa. Semuanya nggak akan sama, nggak akan ada keluhan, nggak akan ada hal-hal negatif yang akan berada dalam kehidupan kita. Karena semuanya full of love. Silahkan next slide Pak. Cinta adalah energi. Ketika nikmat cinta mengalir dalam diri, sebuah kuantum energi tercipta dan memberikan kekuatan tanpa batas.